Yang ketiga itu premi dan sertifikat asuransi. Yang pertama, premi asuransi ialah iuran berupa uang yang dibayarkan pada waktu tertentu oleh tergantung kepada perusahaan asuransi yang mempertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu particular afference, adalah suatu pertanggungjawaban yang melekat pada sebagian saja dari resiko. Yang keempat yaitu permintaan asuransi. Berbicara dengan permintaan, yaitu asuransi dapat dilakukan oleh penyewa kapal atau barang. Telah melakukan segala upaya untuk melindungi barangnya. Bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, telah melakukan upaya agar kerusakan yang lebih besar tidak terjadi. Yang kelima yaitu penutup asuransi. Di sini penutupan asuransi oleh pemilik kapal secara keseluruhan adalah ada 5. Yang pertama, hull and machinery (H&M), open contract atau planting. Yang ketiga, maritime policy. Yang keempat, method of protest. Yang kelima, statement of pledge. Oke, kita lanjut guys. Yang keenam yaitu pergantian kerugian. Hal yang penting harus diketahui oleh kita adalah bahwa pemilik kapal maupun PNI klub tidak bertindak sebagai cargo insurer. Kok bisa? Karena satu menyerahkan muatan atau barang tanpa penunjukan B or I asli. Yang kedua itu bila muatan dibongkar di pelabuhan di luar yang tertera dalam B atau I. Yang ketujuh itu resiko yang tidak ditutup oleh asuransi. Ada beberapa hal yang menyebabkan resiko ini tidak ditutup oleh asuransi. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, barang yang kualitasnya rusak atau jelek, mudah rusak, in search pile of goods. Yang kedua itu pembungkus yang kurang sempurna. Yang ketiga yaitu kelambatan delaying. Oke, kita lanjut guys. Yang kedelapan yaitu tahapan darurat. Nah, tahapan darurat ini kita harus perhatikan. Tanggapan darurat akan dilakukan bila terjadi kecelakaan di dalam maupun di luar kapal dari perusahaan pelayanan dengan tujuan agar berwenang dapat segera bertindak. Yaitu ada 4 jenis keadaan darurat yang terjadi, yaitu ada kecelakaan kapal di laut, misalnya tabrakan, kandas, kebakaran, tenggelam, bahkan terbalik. Yang kedua itu kecelakaan yang dialami oleh awak kapal, jatuh ke laut, hilang di laut, luka parah, tiba-tiba sakit gitu. Terus yang ketiga, pencemaran lingkungan laut disebabkan oleh minyak barang berbahaya. Sorry guys. Yang keempat yaitu persoalan hukum yang di dalam mempengaruhi operasi kapal. Yang kesembilan yaitu kompensasi kepada awak kapal. Yang pertama, dokumen pendukung karena terluka atau sakit. Marine notes of protest, statement of pledge, invoice insurance, statement from master, the crewmaster surrounding in incident. Lanjut guys. Yang terakhir yaitu istilah asuransi. Di sini istilah asuransi terbagi menjadi 2, yaitu ada general afferent. Di dalamnya itu ada dalam Your Award tahun 1924 Rule E dinyatakan bahwa akan terjadi general afferent bila dilakukan pengorbanan atau tindakan yang dalam sengaja dalam batas tertentu untuk keamanan bersama untuk tujuan menghindari bahwa dari milik barang yang terjadi dalam suatu pelayaran. Yang kedua yaitu particular afference, adalah suatu pertanggungjawaban yang melekat pada polis asuransi maritim yang berkaitan dengan kerusakan tertentu. Kehilangan sebagai tindak dengan sengaja atau secara langsung diakibatkan resiko-resiko yang termasuk dalam kontrak pembelian asuransi. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, Siti Aminah. Sampai jumpa kembali dalam tayangan saya berikutnya. Jangan lupa like and subscribe guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.